Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Unggul. Eh, Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Walaupun Eh, cuacanya sangat dingin untuk Iya, Karangtengah khususipun. iya. Musim bediding nek wong Jawa nggih, Bu. Iya, betul, Pak. Betul Oh sekali. iya, iya. Alhamdulillah bisa ketemu Ibu lagi untuk hari ini mau berdiskusi. Kita mau mendiskusikan ada hal yang mungkin bisa mengganjal di Ibu yang perlu kita sharingkan. Iya, Pak. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa bertemu dengan Pak Unggul. Saya ingin diskusi ini, Pak. Permasalahan anak saya di kelas. Kebetulan saya itu kan ngajar di kelas 3. Dengan jumlah siswa itu 11 anak. Ada 3 anak yang minat belajarnya itu berkurang. Maksudnya minat belajarnya itu kurang. Saya melihat anak saya itu di saat belajar dia tidak bisa konsentrasi. Di saat dikasih tugas, tugasnya itu tidak dikerjakan. Saya coba kasih tugas rumah, itu pun tidak dikerjakan. Kenapa, Pak? Oh iya, ya berarti untuk hari ini kita akan membahas ataupun berdiskusi terkait dengan bagaimana siswa itu minat belajarnya meningkat, begitu ya Ibu Siti. Iya, Pak, betul sekali. Dan nanti hasil akhirnya harapannya setelah berdiskusi ini akan menemukan bagaimana solusi untuk meningkatkan minat siswa tersebut. Ngeten Ibu Iya, Siti. Pak. Iya. Iya, betul Eh, sekali. Saya berharap anak saya nantinya punya niat belajar itu yang baik, ngaten niku. Udah selain tadi untuk yang dilakukan Ibu Siti, mungkin udah beberapa hal bisa dilakukan, mencoba untuk meningkatkan minat belajar siswa. Eh, iya betul Pak, saya pernah mencoba menumbuhkan minat belajar anak itu pertama dengan pendekatan. Di saat pemberian tugas, saya memberikan tugas kepada anak-anak, anak yang kurang minat belajar ini saya dekati. Saya pantau dalam mengerjakannya, dia itu mengerjakannya dengan males-malesan, ngoten niku. Eh, nggak punya semangat dalam belajar. Sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua ataupun walinya. Sudah Pak, saya sudah pernah berkomunikasi langsung dengan orang tuanya untuk membicarakan eh, kondisi belajar di sekolah tentang anak ini. Ternyata orang tuanya itu eh, bilang, saya nggak tahu loh Bu, kalau anak saya itu mendapatkan tugas dari sekolah. Soalnya dia nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong kalau dapat tugas, gitu Pak. Oh gitu ya. Sudah pernah mencoba untuk memanfaatkan grup-grup di walinya ataupun di teman-teman dengan sekelasnya. Eh, di kelas saya itu ada grup WA wali murid. Itu untuk sementara ini saya menggunakannya itu hanya sebatas pemberitahuan. Misalnya pemberitahuan libur sekolah, pemberitahuan eh, pemakaian seragam untuk besok ya. Untuk sementara yang saya kerjakan, yang saya lakukan itu sebatas itu, Pak. Jadi untuk eh, mengingatkan tugas anak-anak di grup
wali murid itu belum saya lakukan. Oh, berarti ibu sudah paling tidak nanti sudah bisa apa ya mencoba dengan grup WA begitu ya Bu. Jadi grup WA tidak hanya untuk apa mengingatkan seragam tapi juga bisa jadi untuk mengingatkan anak belajar, mengingatkan tugas begitu Ibu kayaknya. Iya Pak, betul sekali. Mungkin itu yang belum saya lakukan saat ini, tentang mengingatkan tugas anak di grup WA sekolah kelas niki. Karena tadinya saya berpikir grup WA kelas saya ini saya gunakan untuk yang umum-umum gitu ya, tadi seperti tadi pemberitahuan libur, pemberitahuan pemakaian seragam, pemberitahuan anak-anak pulang pagi gitu dan sebagainya. Untuk pemberitahuan atau mengingatkan anak tentang tugas itu belum saya lakukan. Mungkin ini salah satu solusinya untuk kedepannya bisa saya lakukan, Pak. Jadi media sosial kan sebagai sarana apa ya sekarang kan tren ya, bagi anak didik kita sama orang tua wali dengan membangun apa hubungan lewat online gitu kan. Di terasa orang tua itu juga dibersamai tidak hanya di sekolah gitu ya. Jadi jenengan juga membersamai di grup untuk mengingatkan anak belajar ataupun juga tugas-tugas. Atau nih Bu? Oh iya Pak, terima kasih atas motivasinya dan masukannya. Mudah-mudahan ini bisa sebagai salah satu sarana untuk menumbuhkan minat belajar anak-anak dengan mengingatkan di grup WA sehingga orang tuanya bisa memantau putra-putrinya belajar di rumah. Oh iya, iya. Atau di beberapa pengalaman yang saya lihat kan juga selain di grup WA kan juga ada paguyuban wali murid gitu ya. Jadi mereka membentuk paguyuban kayaknya di tempat itu juga mungkin juga ada yang sama saja gitu. Kan sekarang sudah tren adanya paguyuban wali murid juga gitu. Kalau di tempat saya ini baru sebatas grup kelas Pak. Untuk paguyuban itu belum terlaksana dan mungkin belum terbentuk. Mungkin bisa jadi wadah untuk memudahkan komunikasi. Kami pelaku pendidik dengan wali murid dengan salah satunya membentuk grup niku wau paguyuban wali murid dengan sekolah. Iya, ya sebenarnya ya, agak terputus mungkin Bu. Sinyalnya Pak niki kurang bagus niki, mare wifi-nya baru percobaan. Ya udah lanjut aja. Selama ini yang kami lakukan itu ya hanya grup WA kelas saja. Jadi untuk grup paguyuban itu kami belum melakukannya. Dan untuk permasalahan kondisi anak-anak yang kurang minat belajar ini, kami selaku pendidik itu juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman sejawat di sekolah. Terus kita komunikasikan juga dengan kepala sekolah. Itu biasanya kami lakukan sebelum kami masuk ke kelas masing-masing. Kita biasanya diskusi dulu, atau Niko. Nah, dari diskusi ini kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang sudah kelas bawah itu ya Pak, yang sudah pernah dimasuki oleh anak tersebut. Ternyata memang itu salah satu
ini faktor anak apa salah satu anak yang minat belajarnya itu berkurang. Oh, gitu. Saya mencoba untuk istilahnya melihat dari faktor keluarga ngenten niku Pak. Jadi selain saya berkomunikasi dengan orang tuanya, saya juga melihat dari faktor keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Mungkin kalau menurut penilaian saya itu keluarganya memang kurang harmonis ngeten niku. Jadi mungkin faktor dari anak kurang minat baca itu dari kekurangan harmonisan dari keluarga itu sendiri dan kurang mendukungnya dari lingkungan di rumah. Ngeten Pak. Oke. Dibandingkan kan jenengan sudah berusaha untuk meningkatkan minat siswa, entah dengan berdiskusi dengan teman sejawat ataupun bahkan dengan orang tuanya. Mungkin itu Ibu untuk hari ini, mungkin itu dulu diskusi kita. Jadi terkait dengan minat siswa yang Ibu untuk tingkatkan, tadi sudah menyinggung dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, berkomunikasi dengan orang tua. Kenapa yang dirasakan Ibu selama tadi kita diskusi dan yang mau dilakukan ke depan? Yang saya rasakan dalam selama diskusi ini dari awal sampai akhir, alhamdulillah saya merasa senang karena saya bisa mengutarakan permasalahan saya dan saya bisa mendapatkan solusi untuk kedepannya agar bisa mendapatkan tujuan yang terbaik, yang positif untuk pendidikan anak-anak saya, anak murid-murid saya. Ya, jadi itu Ibu mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Tadi jenengan sudah mengiyakan ataupun mau melakukan suatu hal yang kebaikan demi anak didiknya, baik itu dengan teman sejawat berkolaborasi dan mencoba untuk komunikasi lewat grup WA-nya wali murid. Mungkin terima kasih Ibu untuk kesempatan hari ini. Sehat selalu dan sukses untuk bisa menerapkan apa yang tadi mau dilakukan. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.